Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like and share this video supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa e-book belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Dan sekarang kita akan masuk ke skill 12. Overall review questions. Di bagian ini ada 3 skill ya, teman-teman. Skill 12, 13, dan 14. Tapi nanti aku tidak akan membahas skill 14. Kenapa? Karena di skill 14 itu fokusnya untuk tipe yang computer. Jadi aku akan skip skill 14. Hanya di skill 12 dan 13. Untuk di video ini aku hanya fokus di skill 12 saja ya, teman-teman. Mari kita mulai belajar bersama. Often in the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, the last question or two for a particular reading passage are overall questions that ask about the passage as a whole rather than one small detail. Jadi dalam pertanyaan di tes TOEFL bagian reading, itu biasanya ada pertanyaan yang menanyakan tentang secara keseluruhan ya. Jadi the passage as a whole rather than one small detail. Jadi bukan pertanyaan spesifik yang hanya di bagian tertentu dalam teks, tapi ini adalah pertanyaan yang menanyakan untuk keseluruhan isinya. The most common type of overall review questions are questions that ask where in the passage something is found, questions about the tone of a passage, questions about the author's purpose in writing the passage, questions about which course the passage might be part of, or questions about where a particular piece of information might be inserted into the passage. Jadi, pertanyaan yang menanyakan seputar keseluruhan dari teksnya, misalnya seperti ask where in the passage something is found. Misalnya nanti ada pembahasan tentang A itu bisa kita temukan di baris keberapa. Nanti opsi jawabannya biasanya ada line 2 until 3, line 4, dan seterusnya gitu ya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua pertanyaan tentang tone of a passage. Tone itu seperti kecenderungan atau mood dari penulis. Mood dalam teks yang bisa kita rasakan itu seperti apa gitu ya. Lalu author's purpose, tujuan dari penulis menulis teks ini itu untuk apa? Kemudian pertanyaan tentang course the passage might be part of. Jadi tulisan ini, teksnya itu bisa kita temukan di bidang apa? Misalnya entah astronomy atau ekonomi dan seterusnya gitu ya. Lalu yang terakhir, ini pertanyaan tentang di mana informasi bisa dimasukkan ke dalam teks itu fokus di skill 14 ya. Itu yang nanti aku akan skip teman-teman karena itu fokusnya di computer TOEFL test. Dan sekarang kita akan masuk di skill 12. Determine where specific information is found. Sometimes the final question accompanying a reading passage or one paragraph of passage will ask you to determine where in the passage a piece of information is found. Nah, jadi ada pertanyaan, misalnya pembahasan tentang A atau pembahasan tentang B itu bisa kita temukan di mana? Atau misalnya penulis menyebutkan tentang ini bisa kita temukan di mana? Di baris keberapa? Nanti biasanya opsi jawabannya itu ada baris-baris line sekian gitu ya. This type of question is worded differently on the paper TOEFL test and on the computer. Jadi opsinya itu beda ya antara yang di paper sama yang di computer. Tapi aku hanya fokus di paper aja ya teman-teman. On the paper test, there will be a multiple choice questions that ask where a certain information is found. Yang computer aku skip. Dan sekarang kita akan langsung lihat contoh latihan soalnya. Nah sekarang kita akan lihat contoh soalnya ya teman-teman. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi kita tuh mencari di mana sih penulis itu menyebutkan atau mendiskusikan tentang komposisi dari meteor.
Nah, nanti ada opsi jawabannya seperti yang ada di sini ya, baris sekian sampai sekian. Nah, kita sudah diberikan clue-nya di sini. The material made of. Made of itu kan berarti dia terbuat dari apa? Nickel and iron. Oh, berarti yang berkaitan dengan komposisi atau meteor itu terbuat dari apa, terdiri dari apa, itu ada di baris keberapa? Nah, ada di baris ke ini baris keberapa nih? Baris keempat ya, 4 sampai 5. Makanya fungsi dari baris-baris ini tuh sebenarnya sangat membantu kita banget. Kalau misalnya kita ngerjain soal reading, kita harus cari di line berapa, kita nggak ngitung-ngitung lagi gitu ya, teman-teman. Nah, this question asks you to find where in the passage there is information about the composition of the creator. You should skim through the lines of a passage listed in the answers to the question looking for the word composition or something that means composition. Jadi kita memang harus nyari per line gitu ya, satu-satu. Dari baris pertama, kedua, ketiga, karena opsi jawabannya kan ini urut ya, teman-teman. Nah, jadi kita memang harus mencari di mana ada pembahasan tentang komposisi atau sesuatu yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita ketemu di line keempat. In line 4, you should find the expression made of and you should recognize that composition is what something is made of. Makanya jawabannya jadi yang B, lines 4 until 5. Nah, kalau misal ini kan contohnya secara terpisah ya, teman-teman. Kalau secara terpisah, memang kan kita butuh baca dari awal ya. Tapi kalau misalnya ini udah soal yang gabungan, artinya satu teks itu banyak macam model soalnya, tidak hanya ini, sebenarnya bisa lebih mudah dikerjakan karena siapa tahu kita sudah baca sebelumnya pada saat mengerjakan soal yang lain. Gitu ya, teman-teman. Kalau pertama kali mengerjakan, langsung memang kita mau nggak mau kan harus lihat per line ya, per baris. Tapi kalau sudah gabungan soalnya, jadi mix, entah pertanyaan misalnya ada pertanyaan main idea, pertanyaan tentang detail information misalnya. Itu kan sebenarnya kita juga dikit-dikit kan pasti baca ya, teman-teman, teksnya. Nah, bisa jadi nanti kita akan lebih mudah mengerjakan soal seperti ini karena sebelumnya kita udah baca. Kalau ini kan kondisinya memang kita belum baca sama sekali, jadi harus dicari per line gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara menjawab pertanyaan tentang where in the passage? How to identify the question antara paper sama computer itu beda ya, teman-teman. Tapi aku hanya fokus ke papernya aja. Jadi kalau di paper test biasanya where in the passage menjelaskan atau menyebutkan tentang apa, itu ada di baris keberapa. Nah, di mana kita bisa temukan the answer can be in any of the lines listed in the answer to the questions. Jadi bisa di baris mana aja berdasarkan opsi jawabannya. Bagaimana cara menjawabnya? Choose a keyword or idea in the question. Skim the appropriate parts of a passage looking for the keyword. Jadi kita buat keywords dulu ya. Misalnya tadi kan pembahasannya tentang composition of the material. Jadi kita ya mencari apapun yang berkaitan dengan kata composition. Jadi mungkin tidak secara langsung kata composition itu ada di dalam teks, tapi kita bisa membaca di mana ada yang berkaitan dengan composition itu. Lalu kita cari kan dia per line. Kemudian choose the answer that contains the keyword or idea. Itulah jawabannya, seperti itu ya. Itu kalau misalnya kita belum baca sama sekali kan tadi ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan soal yang gabungan, yang sudah dengan berbagai macam tipe, berbagai macam skill, biasanya akan jauh lebih mudah karena kita sebelumnya pasti udah baca lah dikit-dikit gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar apa yang ditanyakan di skill ini, atau tentang di mana kita harus mencari pembahasan tentang A misalnya, itu akan jauh lebih mudah mengerjakannya. Sekarang kita akan coba latihan soalnya. Di teks yang pertama, di nomor 1, where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Berarti kan kita mencari keywords-nya dulu ya, apa name of baby beaver. Di mana si penulis ini memberikan nama untuk baby beaver-nya. Berarti kan kita harus cari per line ya. Berdasarkan opsi jawabannya kan line 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan kita harus cari, kita mulai dari awal. Beavers generally live in family clusters consisting of 6 or 10. Nggak ada ya. One cluster probably consists of 2 adults, 1 male and 1 female, 4 to 8 young beavers or kids. Nah, di sini disebutkan or kids. Jadi dia memberikan nama baby beaver, itu adalah kids. Sehingga jawabannya di baris kedua.
Number 4, where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Jadi di sini kita harus mencari di mana penulis mengindikasikan kenapa young beavers itu harus meninggalkan orang tuanya. Jadi why they have to leave gitu ya. Why they have to leave. Berarti kan kita harus baca lagi lanjut ya, karena baris 1, 2 kan tadi sudah ya. Berarti kita tinggal lanjut aja bacanya di baris ketiga. A female beaver gives birth each spring. Ini kan nggak ada ya. These baby beavers live with their parents until they are 2 years old. Jadi sampai umur 2 tahun. Kemudian in the springtime of their second year, they are forced out of a family group to make room for the new babies. Jadi ketemu ya, ada di baris berapa? 4 sampai 5. Jadi kenapa mereka harus pergi? Karena ini dipaksa untuk meninggalkan supaya ada ruang untuk new babies. Nah, jadi ada di baris keempat dan 5. Sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Number 5. Where in the passage does the author discuss the modern definition of chamber music? Yang kita cari adalah definisi yang modern ya, teman-teman. Sekarang kita akan baca. Chamber music received its name because it was originally intended to be performed in small rooms in private homes rather than huge concert halls or theaters. Itu awalnya, originally ya. Today, it has evolved into small ensemble music in which each performance in the ensemble plays an individual part. Jadi kita sudah ketemu modern definition-nya dari kata apa? Dari kata today. Kalau yang sebelumnya, awalnya, originally, berarti kan dulunya ya. Nah, sekarang itu sudah evolve, sudah berubah maknanya. Jadi di mana membicarakan tentang modern definition of chamber music ada di baris 2 sampai 3. Kita lanjut ke teks yang terakhir. Number 8, where in the passage does the author list the components of zinc alloy? Nah, berarti kita cari berkaitan dengan apa? Components of zinc alloy. Berarti kita harus baca, kita urut dari awal ya. It is common practice to coat metals such as iron and steel with a protective layer of zinc or an alloy made from zinc mixed with aluminum, cadmium, or tin in a process known as galvanization. Berarti sudah ketemu ya teman-teman, ada di baris berapa? Iya, ada di baris 1 dan 2. Jadi di situ jelas di sini an alloy made from zinc mixed with aluminum, cadmium, or tin. Namanya galvanization. Nah, jadi ada di baris 1 dan 2. Number 9, where in the passage does the author present the less routinely used process of galvanization? Less routinely used. Jadi proses yang digunakan secara kurang rutin atau enggak rutin, atau mungkin dalam arti proses yang jarang digunakan gitu ya di dalam galvanization itu di mana ya, mau nggak mau kan harus baca ya teman-teman. Kalau baris 1 sama 2 kan tadi sudah ya, berarti opsi A bisa kita eliminasi karena tidak memuat itu. Kemudian di baris keempat, berarti di sini ya, the most common method to galvanize metal is the hot dip galvanizing process. Itu kan nggak ada ya, berarti bukan. Sekarang baris 6 sampai 8, berarti yang ini ya. Another method of galvanizing that is not as common is the process known as electrogalvanizing. In this process, the metal is placed in a solution composed of zinc sulfate and water and then charged electrically. Kita ketemu dengan kata apa di sini? That is not as common. Jadi bukan sesuatu yang umum dipakai, digunakan gitu ya. Berarti ada di baris keberapa? Iya, ada di baris 6 sampai 8. Jadi metode yang jarang dipakai itu ada di baris 6 sampai 8. Jadi udah nggak usah ngecek yang 10 sampai 11 lagi ya teman-teman, karena sudah ketemu jawabannya di opsi yang C. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya ini soalnya berdiri sendiri seperti ini, latihan soal sendiri gitu ya. Mungkin kita memang harus baca dari awal, mencari satu-satu. Tapi biasanya nanti kalau sudah mixed, soalnya itu sudah campuran, gabungan dengan tipe soal yang lain gitu ya. Nah, biasanya kita akan lebih mudah mengerjakannya karena ketika kita mengerjakan soal yang lain secara tidak langsung, kita kan sudah baca ya sedikit banyak teksnya, entah di bagian yang mana. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini akan jauh lebih mudah mengerjakannya.
Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.